untuk bisa mengantisipasi early game aggressions dari Hilda yang dari tadi aja Corvette nggak pakai hero early game, dia selalu bisa join. Bahkan sekarang udah ada 4 player dari Bad Cafe EXO di area rivernya. Ya, dan kita lihat dari emblemnya Hilda juga ya, ada Trill yang terselip beserta dengan conclusive blast. Sudah dipastikan bukan cuma sekedar kuat ya di depan, dia juga bisa nge-pop damage dengan art of huntingnya. Sementara Trill juga punya nih di Vitong, dia akan semakin lebih menyebalkan lagi dengan smart missile-nya, damage akan jauh lebih besar. Nih nyebelin ya, kayak rom-romnya, tapi masalahnya ini dari Bad Cave EXO mereka minim frontliner. Ya nggak sih, Hilda juga kan bisa dikatakan bukan pure frontliner ya, lebih ke yang ngezoning. Kalau nahan damage kayaknya dia harus benar-benar main Kate di area rumputan atau itu adalah zona bermainnya dia. Iya, dan juga kondisinya nggak boleh sampai under conditions ya untuk Hilda. Karena ketika under conditions dengan nggak adanya banyak cukup push di sana, dia bakal jadi hero yang bakal gampang kemarin gitu dengan efektivitas. Tapi kali ini bermain dengan begitu agresif. Inviso yang memberikan damage cukup tadi ke arah Neil. Udah gak ada lagi regen yang diberikan oleh Neil. Dan sekarang lihat gimana Digimon sudah pasti bakal terkena tekanan cukup besar dari Granger. Yang notabene Norea ini udah mau membalaskan lagi sih apapun yang dia terima di game kedua tadi. Ya karena Cloud ini satu hero yang lemah ya di landing 1v1, tapi Turtle yang berhasil didapatkan lane Vizo dan terus jauh lebih on point. Mencoba untuk memakan Neil yang tertinggal. Tapi di lini belakang lihat gimana Corvette yang mengejar tubuh asli dari Shelter Sea. Dari keuntungan berlipat untuk Bad Cave EXO. Bahkan gak hanya itu, Ornot pun berhasil dieksekusi. 2 member down, Vitong yang menjadi korban balasan. Tapi gak hanya 2 member Purple Buff kali ini menjadi milik dari Inviso. dan lihat Hilda yang nyelonong aja dia ke belakang, gak ada yang bisa stop dia, dan akhirnya nungguin Shield TZ. Ya. Itu yang aku khawatirkan. Menggunakan Hanzo dan melepas Hilda itu emang seperti ini nasibnya. Iya, sepertinya mereka emang pengen match keras ya. Ngumpulin statistik kayaknya, ya kan? Semakin banyak gamenya, semakin banyak juga statistik yang bisa mereka dapatkan. Dan semakin banyak yang bisa ditip sama tim lawan. Betul. Oke, tapi ya kita bakal lihat gimana Vitong memberikan setup ejectornya. Belum ada follow up damage di sana juga karena Hugo belum siap tadi. Justru malah kali ini Corvette yang udah mulai join kembali mencari ke arah lini belakang dari teman-teman Diton. Tapi Shelter sih terkena efek ledakan yang begitu menyakitkan membuat dirinya terpick off untuk kedua kalinya. Akhirnya melepaskan Hilda menjadi petaka bagi Oh, Blazing duet Digimons. Belum ada damage yang cukup tapi Digimons berhasil mendapatkan Neil. Dan sekarang Norea dipaksa untuk mundur merelakan beberapa laning phase di bagian bawah. Ini menjadi keuntungan berlipat harusnya untuk Digimons JP. Bahkan Inviso nggak tinggal diam, Rado yang dituju. Ini benar-benar udah mulai lagi-lagi game yang dikuasai sama Bad Cave EXO karena kerugian berlipat diterima oleh Diton. ya udah gak bisa sih, sulit banget. Ini benar-benar hero-hero yang scaling. Satu persatu memang mencoba untuk di pick off, tapi lihat gimana ya atau Force kali ini dari belakang mencoba untuk menangkap Norea, masih berhasil menghindar, tapi Infernal Pursuit yang langsung membuat Rado gak bisa juga didapatkan oleh teman-teman dari Diton tadi. Gak ada safe strat yang mereka bisa lakukan karena Rado yang sekarang membuat Rado terpick off kembali. Bentar ya, kita lagi berpikir dulu, mencerna apa yang baru saja terjadi karena semua terjadi begitu cepat. Karena ngeliat dari gameplay Aramis ya, yang kayak menurut aku nggak connect juga satu sama lain. Mungkin mau perkuat ke depannya nih Avovius dan juga Gatot Kaca, tapi ini nggak bisa jadi barrier untuk Vitong dan Corvette yang bisa selonong masuk ke belakang gitu loh, terutama juga dari Digimon loh. Iya. Ini mereka bisa leluasa untuk ngambil ke arah backlinernya. Dan masalahnya yang masuk ke backliner gak cuma Digimons karena ada Corvette Vitong itu Corvette tadi kan. juga sama Vitong. Aku udah bilang itu tadi barusan. Iya, makanya itu yang bakal ngebuat sekarang Diton ditekan dari segala arah sih. Karena jujur di bawah menit kelima lagi-lagi kita lihat udah satu turret yang hancur. Full gold platingan yang akan membuat Bad Cave EXO akan semakin bebas lagi. Dan kondisi Cloud yang harusnya under dari Granger. Kita lihat gimana sekarang Norea udah mulai tertinggal juga dari beberapa ratus gold dari seorang Digimons. Ini terlalu scaling sih buat Titon. Mereka ngandelin damage-nya dari CLTZ yang minimal harus 3 item lah. Iya. Minimal harus ada Trinity-nya, mungkin dari Noreal juga yang harus punya item dulu untuk bisa delivering damage. Dan sekarang yang akhirnya benar-benar diobok-obok nih dari segala lini. Belakangnya diacak-acak, depannya dimakanin. Akan semakin sulit dan Titon tinggal nunggu waktu untuk
sabar. Nah, tapi kali ini ejek. Orin kembali diunggah. Norea menghilang di tempat. Masuk dengan After of Guardian. Tapi lihat gimana bikin lucu pinnacle ninja yang coba dilakukan. Mendapatkan Vitong Kamen terlalu tinggi seperti Vitong. Satu korban jiwa. Berjatuhan satu persatu karena Huba pun hilang. Memang momentum didapatkan oleh teman-teman dari Ditton Esports. Tapi sekarang tertangkap dengan Power of Wildness. Ornot dari 7 dan Ornot memang bisa membeli waktu. Tapi enggak dari adanya Evil Queller di timing yang tepat. Chelsea berhasil memberikan momentum kepada teman-teman dari Ditton. Tapi masalah sekarang tertinggal satu player yang tersisa, Rado. Masih ada Infernal Pursuit dan dia bisa lakukan. Tapi lihat gimana Soul Snatch yang dilakukan berhasil akhirnya mendapatkan Inviso. Nah ini kalau misalkan fight jangka panjang memang bisa kuat ya dari Ditton dengan Netherrealm, terus juga dengan Rado sebagai frontliner, tapi JLTZ Kembali dengan Unstoppable Force, ejector dikeluarkan, Chelsea dengan tubuh aslinya terekspos. Harus sudah mulai aware dan berhati-hati karena tadi sempat ada Huba. Untungnya nggak ada flicker yang aktif. Itu kalau nggak Chelsea bakal coba di pick off sih. Yap, dan ini perlahan dari Ditton udah mulai menemukan ya bagaimana tempo yang sempat hilang dari Vitong. Harus mundur dulu Avatar Guardian. Oke, masih bisa dihindari dan masuk dengan Soul Snatch-nya. Menghindar memang dari adanya Blazing 2 dari dia pun CP dan lihat dimana Dead Sonata yang sangat menyakitkan dari Norea. Berhasil mendapatkan satu player dari Bad Cave EXO. Digimons down di waktu yang tepat dengan Turtle. Yang ketiga sekarang yang muncul ada di bagian atas. Dan ini Bad Cave EXO udah bisa dipunish ya satu-satu ya. Terutama tadi kayak Blazing 2 coba untuk maju, tapi jangan lupakan di saat adanya burst damage dari Norea ini juga udah mulai mumpuni dan perlahan Ditton sudah mulai mendapatkan keuntungannya juga. Dan ini adalah satu-satunya game yang kayaknya nggak one sided ya. Kayak mereka ini sekarang tarik-tarikan. Tapi jujur ini malah justru bahaya banget buat Bad Cave EXO ya. Iya. Karena kondisi kemenangan dari Ditton akan semakin besar lagi ketika mereka sekarang udah mengejar 3000 gold lead tadi dari Bad Cave EXO. Apa yang terjadi selama menit ke-6 ke-7 tadi, dan Conceal Play dibacakan Conceal Play masuk dari belakang mencoba untuk mengejar dengan Unstoppable Force. Tapi lihat gimana orang tak menjadi bulan-bulanan, bahkan belum sempat menggunakan Netherrealm-nya. Infernal Pursuit dibalaskan dengan Blazing 2 dari JJ Mons. Dua member hilang dari Ditton Esports dan Bad Cave EXO masih ingin mendapatkan target ketiga karena Corvette mengunci jalan pulang dari Neil, dan Neil pun terjebak. Satu Power of Warners yang berhasil membuat target keempat didapatkan oleh Bad Cave EXO. Ya ini kayaknya harus lebih sabar sih dari kedua belah tim. Mereka benar-benar di team fight yang dalam keadaan sepertinya nggak siap. Sama-sama belum siap, tapi kali ini memang dengan banyaknya member dari Ditton yang menghilang, mereka udah lagi-lagi mendapatkan kerugian dengan inner turret juga yang hancur. Mereka udah dapetin ke pengejarannya juga, tapi mereka nggak maintain itu loh. Kayak Iya. mereka ngeladenin lagi team fightnya dalam keadaan yang tadi belum siap sampai akhirnya ya Bad Cave EXO mereka merenggut kembali keuntungan yang sempat dicuri dengan 2000 gold lead sekarang. Tentu saja ini bakal susah karena Corvette bener-bener ngincer belakangnya. Walaupun memang pure itemnya ke arah defense ya, ke Iya. dominance juga. Terus kalau ngeliat modalnya juga dari Trinity-nya ini tinggal satu lagi. Bonus stack mungkin item ketiganya. Dan satu buah Sky Piercers nih sudah mulai dimiliki oleh Norea. Tapi masalah kondisinya masih under ya, sehingga belum ada stack dari Sky Piercer-nya yang bisa mumpuni di angka 10 stack yang udah berkurang juga karena Konorea sempat terpick off. Dan kali ini memang Bad Cave EXO lagi-lagi regroup. Mereka mencoba untuk mencari setup terlebih dahulu sebelum 8 detik lagi menuju Lord yang pertama. Dan mampukah Ditton ini mengantisipasi landing jauh yang dari tadi dikontrol oleh Inviso? Ya, dan balik lagi ya, Bad Cave EXO mereka akan harus lebih waspada karena apa? Kalau mereka dalam keadaan under, mereka nggak punya frontliner yang pasti loh. Itu. Ya kan, kayak bisa dimakan terus-terusan juga. Apalagi kalau di K terus-terusan juga agak susah nih dengan adanya Faramis. Ini kondisinya Vitong tadi nggak ke expose. Ornot memang sekarang mencoba untuk menarik. Satu orang player di sana Vitong yang tereksekusi, tapi Lord didapatkan oleh Bad Cave EXO. Masuk dengan Avatar of Guardian Neil mengejar Chelsea, tapi nggak ada di sana yang bisa didapatkan oleh Chelsea. Dan itu semua berkat satu momentum ditahan semua member Ditton oleh Eternal Guard. Ya, dan Vitongnya juga ya, walaupun memang dirinya tumbang, tapi seenggaknya membuat dari Ditton fokus ke dirinya. Iya. Sehingga Lord pun bisa di-secure tanpa adanya gangguan yang cukup berarti. Menukarkan nyawa menjadi hal yang baik juga karena waktu spawnnya juga nggak lama-lama banget. Kebetulan dia adalah seorang roamer pula. Dan Lord sekarang sudah spawn di area bottom lane. Akan dimanfaatkan seperti apa Lord pertama ini? Karena kalau melihat satu buah inner turret di area tengah, ini bakal jadi inceran pertama dulu sih harusnya. Ya, ini masih menunggu timing kalau menurut aku dari Ditton sih. Karena dengan Lord pertama yang apabila gagal dieksekusi dengan baik oleh Bad Cave EXO, menurut aku mereka punya poin kemenangan yang bisa didapatkan.
Karena lagi-lagi dengan CLTC yang sekarang coba untuk maju itu Pinnacle Ninja karena Pitong targeting utama dengan Soul Snatch-nya memang ada pokingan damage yang diterima, tapi itu masalahnya ngebuat sekarang udah gak ada Kinjutsu Pinnacle Ninja dan Lordnya mendekat ke arah bagian base turret bagian bawah. Ya, Lord yang langsung ada konsil. Nah, coba untuk masuk Corvette seorang diri memang membeli waktu dengan dia beberapa damage yang diterima, tapi lihat gimana Ejector bisa dikeluarkan. Blazing dua dari Digimons berhasil langsung menggulung Rado yang sekarang membuat ada poin kill kedua yang dapat oleh teman-teman dari Band Exo menuju ke lini belakang kembali karena Ornot pun hilang, gak ada lagi cover yang bisa dilakukan meskipun Corvette sudah menghilang. Iya, satu base turret berhasil untuk dihancurkan pula kali ini. CLTC akan coba mengejar ke lini belakang, tapi sabar dulu. Sepertinya orange buff gagal untuk bisa didapatkan oleh Cial karena retribution juga nggak ada. Dan kayak melihat targeting ya yang bisa dilakukan juga. Corvette hilang, oke, tapi yang lain-lainnya juga masih aman. Apalagi Inviso ini susah banget buat ditangkap. Dan jangan lupakan, ini hal-hal yang kecil adalah satu buah Eternal Scar. Ini kan mutuk banget damage dari Norea yang satu arah ke depan. Kalau misalkan mukulinnya ini si golemnya nih, si Eternal Scar-nya ini kan lumayan buang Rhapsody. Benar. Dan beberapa kali kita lihat ya, dari Diton Esports mereka masih agak sedikit dibuat kebingungan dengan gimana cara mengantisipasi Vitong yang selalu bisa dapetin satu member dari Diton gitu. Mereka memang bisa untuk menghindarin dengan adanya flicker beberapa membernya, terutama untuk Rado yang bisa untuk menjauh juga. Tapi masalahnya ini benar-benar Batcave EXO kendali permainan mereka ada di Vitong sih. Jadi Vitong yang harus jadi poin utama dari Diton, gimana cara biar bisa dihindari itu semua. Oke, di keadaan sekarang sudah mulai tenang karena ritual pemanggilan dari teamfight akan segera terlihat. Lord itu bakal menjadi medan peperangan seharusnya, tapi balik lagi Diton mereka juga harus aware dengan adanya lane jauh mereka, karena dari Batcave EXO mereka bisa memanfaatkan adanya movement cepat lane jauh yang bisa dikontrol juga dengan adanya Digimon JP. Dengan Lord yang akan segera hadir, mampukah? Tapi inisiasi coba dulu lakukan dengan Corvette yang terekspos di dalam area smak-smak purple buff sana. Vitong sudah mulai memantau, masih menunggu dengan flicker yang aktif. Ini bisa untuk membuat momentum kembali kah ke arah Batcave EXO, karena ini Lord yang akan menjadi penentu juga. Setelah Lord kedua ini harusnya sudah menjadi satu winning conditions untuk Diton Esports. Oh, ini bakal paksa team fight kah dari Diton? Mereka bakal coba untuk kontes dan ternyata memaksa reset aja dulu terhadap Lordnya. Tapi again ya, lane jauh ini PR, dan untungnya sebenarnya lane yang hancur base turretnya ini lane deket ya. Iya, untungnya. Jadi untungnya bisa buat Diton ya. cover juga sama CLTC ya. Tapi yang paling penting adalah gimana cara CLTC jangan sampai ngebuka Pinnacle Ninjanya terlalu terburu-buru, karena itu bakal jadi momen Batcave EXO bakal all in karena Lord. Tapi Rado sekarang yang coba untuk dimakan, Blade Source yang dikeluarkan, coba untuk di-cover dengan Netherlam, dilempar oleh Ejector. Vitong memang beli waktu, tapi CLTC belum berhasil untuk bisa memberikan damage yang besar. Corvette masih terlalu tanky dan sekarang sepertinya akan merelakan Lord yang kedua ke tangan dari Batcave EXO. Nah, ini Corvette-nya bener-bener nyari banget sih lini belakangnya. Dia nyari Norea, dia nyari CLTC, dan akhirnya coba untuk nge-backup Rado dengan flicker tadi mundur. Netherlam yang aktif ini menutup kesempatan Diton untuk bisa melakukan kontes karena resource-nya juga udah mulai habis. Itemization terlihat untuk Trinity Attack Speed dan bahkan Wind of Nature sekarang sudah dimiliki oleh Digimon. Semakin aman lagi untuk berhadapan dengan CLTC terutama. Berbeda kasus kalau misalkan memang berhadapan dengan Norea ya, karena ada lethality juga di dalam dirinya. Trinity Attack Speed untuk CLTC sudah selesai, namun seperti itu masih belum cukup sih. Ya kan, kayak soalnya dia mau ngejarnya siapa? Iya. Ini ngejar Digimon dia lincah, ngejar Corvette tebel, Vitong tebel, Inviso Huba paling targetnya ya. Tapi dengan Lord yang kedua sepertinya nggak akan mudah untuk Diton bertahan di dalam area high ground mereka. Batcave EXO bersiap, Inviso ditugaskan ke arah bagian atas dari base turret Diton Esports dan masuk dengan adanya Kinjutsu Pinnacle Ninja. Target yang terlihat adalah Huba yang didapatkan. Itu yang tadi baru aja kita bahas, Huba target yang paling mudah untuk diekspos. Iya, dan sama babak kedua ini ya, belum berhasil kembali membawa kemenangan karena nggak ada trilane push tadi, hanya ada satu hantaran Lord di bottom lane yang bisa di defense juga sebenarnya. Sekarang kita lihat dari Batcave EXO yang masih unggul, mereka harus bersabar kembali, mereka akan setup pulang karena sebenarnya juga Diton benar-benar bermain bertahan nih. Mereka nggak bisa menyerang, dan bahkan melihat dari turretnya pun
ini baru ancur satu di arah atas oleh dimiliki sama BKP EXO. Iya, tapi aku udah ngeliat kondisi kemenangan buat Diton sih. Setelah menit 15, late game, Benzi duet Digimon sih dituju. Tertarik dengan Zero Seven, tapi apa Guardian berhasil mengunci pergerakan dari Digimon CP. Satu red Sonata yang menjadi kunci untuk kematian Digimon. Bahkan satu lagi tambahan double kill karena Corvette berhasil didapatkan oleh Norea. Dan kali ini Diton, mereka siap berkumpul dengan 5 membernya untuk membalaskan ke arah bagian tengah dari BKP EXO. Jadi dia bermain dengan waktu. Diton sudah mendapatkan power spike-nya terutama untuk membuat damage dealer mereka. Ini masalahnya udah gak ada lagi yang bisa mereka lakukan karena Chelsea yang akan masuk dari bagian belakang. Vito yang ditunjuk hilang immortality-nya dan Vito pun tereksekusi kembali. Norea yang menjadi eksekutor satu persatu. Semuanya diabsen oleh Diton. Yes, dan masalahnya kembali lagi yang sempat aku bahas di awal tadi. BKP EXO mereka minim banget dari frontlinernya dan lihat stack yang dimiliki oleh Norea udah 696 menuju 700 dengan 57 pasif dari Lethality. Ini akan semakin besar lagi true damage dan eksekusinya tadi satu kali Dead Sonata itu langsung hilang di Digimon. Meledak tadi ya. Meledak. Tapi ya, yang tadi aku sempat mention juga di mana menit 15 itu akan jadi patokan buat Diton Esports. Ketika mereka berhasil bertahan di Lord yang kedua, kondisi kemenangan udah ada di mereka. Dan gimana caranya mereka jangan sampai ada mistake saja. Chelsea yang selesai dengan Melvin Gloria tadi akan semakin meyakinkan lagi di image yang dihasilkan karena ini depan dari BKP EXO. Dan sekarang terlihat mereka yang coba untuk memulai kembali pertikaian. Inviso menghindar memang. Eteralsiat dikeluarkan, Chelsea melihat Buba dan Soul Dance. Dan masih memang bisa di cover oleh teman-teman dari BKP EXO. Tapi lihat setengah HP hilang, udah gak ada flicker dari Huba. Dan itu menjadi waktu yang tepat untuk berperang dari Diton. Sebenarnya tadi Huba udah langsung bikin ke arah Winter ya, Iya. tapi nggak ke-trigger untungnya, jadi nggak ada dua resource yang kebakar. Cukup dengan flickernya aja. Tapi dalam keadaan seperti ini, BKP EXO mereka coba untuk memancing keributan terlebih dahulu di area Lordnya. Bakal ditarik ulur. Tapi thanks to Magic Sentry ya, yang langsung nge-reveal adanya pergerakan di area bottom lane-nya. Sementara keunggulan yang sempat dipegang sama BKP EXO sudah mulai direnggut lagi. 17 menit ini udah mulai berbahaya karena walaupun memang secara asuransi late game ya BKP EXO mereka punya Cloud. Ya. Tapi apalagi ya kayak Cloud ketemu sama tembakan Granger yang burst juga itu lumayan sulit. Menurut aku juga salah satu patokannya adalah Netherrealm dari Ornot sih. Ya. Karena berulang kali semua inisiasi coba lakukan gagal karena adanya Netherrealm. Jadi itu yang bakal ngebuat sekarang BKP EXO kalau mau main prolong team fight juga mereka nggak ada hero-hero yang bawa revitalize minimal untuk bisa ngebuat sustainability dari teman-teman BKP EXO gitu. Berbeda dengan Diton yang bawa revitalize dari Mil dan juga Netherrealm. Tapi Unstoppable Force dikeluarkan. Vitong menuju ke arah bagian belakang yang dituju adalah seorang dari Chelsea yang berhasil memang dieksekusi dengan cepatnya. Vitong hilang tapi Digimon berhasil duetnya gak berhasil mendapatkan siapapun dari adanya Netherrealm. Dan kali ini dengan hilangnya dua member BKP EXO, Diton Esports yang bisa untuk mengambil Lord untuk pertama kalinya. Harusnya ya, dengan tanpa adanya informasi yang memadai juga karena yang hilang adalah dua frontliner dari BKP EXO dan membuat akhirnya Lord ini gak evolve ya harusnya. Enggak. Masih Lord yang enhance Yap. karena mereka start di bawah menit 18 jadi masih menjadi Lord yang enhance saja. Satu Battle of Despair selesai, dua Death Armor buat Hill dan Rado. Ini bakal PR sih karena Blazing Duet gak boleh sembarangan ya. Dan bahkan sekarang Inviso yang terlihat tadi memang coba untuk ditangkap, immortalnya untungnya gak pecah. Dan gimana caranya bertahan untuk BKP EXO. Lagi-lagi di kondisi kemenangan Chelsea yang udah jadi full item sekarang. Iya, Chelsea udah jadi Malefic Runner juga masalahnya. Dan Iya. ini dua Blade Armor dan plus sekarang Norea udah punya Wind of Nature. Selain dia diselamatkan dengan Netherrealm, dia udah punya Wind of Nature juga. Tapi Trinity Attack Speed plus satu buah Malefic Gun jadi jawaban untuk Digimon ya. Tapi masalahnya memang secara damage besar. Tapi Wah. Ciel Wow, cukup berbahaya memang ada immortality yang sekarang sudah dibeli oleh Chelsea dengan beli waktu cukup banyak. Inviso hasil dihancurkan juga immortality, tapi Rado megang kendali. Satu dorongan yang dia butuhkan dikeluarkan dan tershutdown sudah. Inviso-nya hanya menyisakan 4 player dari BKP EXO. penting ya, tumbang di waktu yang cukup penting juga karena Lord sekarang sudah mulai merasa masuk ke dalam satu buah base turret di tengah. Oke, dan sambil menunggu Chelsea, semua member dari Diton Esports juga membeli waktu cukup banyak nih agar Lordnya masih bisa dipertahankan. Dorongan di bagian bawah memang terlihat, tapi Corvette gak mampu untuk menahan damage dari Norea. Seorang diri di bagian depan, Chelsea masuk dan Kindle memiliki ninjanya. Tapi lihat gimana Diton Esports memainkan peranan dari Chelsea dengan Sosa sekarang ini belakang membeli waktu dengan Wind of Nature. Tapi kali ini Neil hampir saja kehilangan immortality-nya.
masih berhasil menghilangkan semua Super Wave Minion dan Batcave EXO. Mereka akan menuju ke arah bagian bawah. Oke, Flicker juga tadi dibakar sama Vitong. Karena dengan Huba, tapi Diton mereka nggak akan mundur dulu. Mereka bakal coba untuk ngasih pressure-nya lagi. Dan harusnya ini masih menjadi Super Wave Minion ya. Iya. Yang muncul. Sekarang masalahnya udah ada Inviso. Dengan 5 melawan 5, Inviso di bagian atas memegang kendali di satu area lane Niel yang dilempar. Tapi Vitong kehilangan immortality-nya sekali ini. Masuk dalam Blazer, Inviso dalam bahaya. Inviso terpick up. Dan bahkan Vitong pun hilang. Blazer dari Jimon gak bisa menyelamatkan siapapun. Dan kali ini double kill. Dari dua member Titan Esports menutup game yang keempat harusnya mengisahkan Digimon, tapi mampukah Digimon bertahan dari adanya Chiltusi yang langsung menutup game keempat Titan Esports 3-1. Allah bukanlah akhir bermain dengan waktu. Sampai